Saya Gumpita Rahayu dari Toko Type. Jadi Toko Type itu awal mulanya berdiri sekitar late 2014 dan awal 2015, di mana awalnya jadi sebuah side project saya ketika waktu itu masih bekerja pada satu brand lokal di Bandung. Ketika saya langsung terjun ke dunia type design itu masih kerasa abu-abu gitu. Ini industrinya seperti apa, terus hubungannya dengan desain grafis bagaimana, dan gimana caranya kita bisa untuk terus survive dan juga evolve ke depannya dengan industri yang terus berkembang dan media yang selalu baru dan lain-lain. Pada 2015 itu saya memantapkan diri untuk buat satu studio desain. Sebenarnya awalnya kenapa saya terjun ke disiplin typography mungkin sebuah keresahan saya dulu waktu kuliah gitu, karena di dalam perkuliahan itu kan kita dituntut semua bisa gitu kan. Kita ada belajar ilustrasi, kita belajar studio DKV, dan kita belajar typography dan lain-lain gitu. Nah di situ saya agak bingung juga gitu. Ini saya ketika nanti jadi desainer, ini saya mau jadi desainer apa gitu. Dulu ada seseorang yang pernah bilang ke saya gitu, jadi desainer itu mungkin akan lebih baik ketika kita punya spesialisasi tersendiri. Orang-orang pun pasti akan lebih notice apa yang kita kerjakan gitu, dibanding kita harus menjadi generalis, semua bisa dan lain-lain. Nggak ada salahnya mungkin jadi generalis ataupun jadi spesialis, karena itu tergantung semua perspektif orang masing-masing gimana kita menyikapi sebuah profesi kita ini gitu. Tapi pada saat itu ketika masa-masa di mana saya masih belajar dan lain-lain, akhirnya saya milih terjun ke dunia typography karena saya rasa ini hal yang sangat krusial gitu. Ini sebuah fundamental dan sebuah landasan yang cukup kuat. Secara simple gitu, kayak type designer itu seseorang yang merancang font ataupun mendesain font gitu. Justru tugasnya jauh lebih dari itu gitu. Pertama mungkin kalau untuk tugasnya itu sendiri memvisualkan apa yang ada di kepala kita gitu untuk menjadi sebuah font, termasuk dari bentuk, terus dari komposisi garis dan juga hal-hal teknis lainnya gitu. Yang kedua, gimana caranya kita membuat typeface atau font itu menjadi personality yang mudah dikenal dan juga punya karakter gitu. Karena kita ngelihat si font itu bagaikan kita ngelihat orang-orang gitu. Setiap orang punya personality-nya berbeda-beda. Itulah tugas kita sebagai type designer, gimana caranya untuk bisa mentranslate hal-hal tersebut di dalam satu bentuk huruf. Entah itu mungkin dari detail hurufnya, ataupun mungkin dari segi teknisnya, ataupun mungkin dari narasi atau cerita yang kita tuangkan dalam font tersebut. Lalu yang terakhir, typography itu nggak cuman kita dibuat bentuknya sedemikian rupa, tapi kita juga harus memikirkan hal-hal teknis lainnya gitu, seperti jarak antara hurufnya, ataupun mungkin dari ketebalan hurufnya. Itu kan ada banyak hitungan-hitungan yang lumayan sistematis juga gitu. Terus kalau misalkan lebih advance lagi, kita ada bikin salah satu codingnya dan lain-lain gitu. Kalau untuk saat ini kita ada semacam tagline fonts, goods, and service gitu. Utamanya kita merancang ataupun mendesain si font untuk kebutuhan retail, untuk kebutuhan komersial, di mana orang-orang itu bisa membeli lisensi dari font tersebut. And then ada goods itu dari produk fisik, dari font yang sudah kita buat, kita aplikasikan juga si font tersebut ke dalam media-media yang berbeda gitu. Media cetak misalkan kayak buku, and then merchandising, t-shirt, topi, dan juga masih banyak lainnya gitu. Dimana possibility-nya banyak banget ketika kita punya font, kita mau jadiin apa lagi si font ini di dalam satu produk.
Di sini kita juga nawarin custom font untuk korporat juga gitu. Dimana ini jadi salah satu solusi alternatif buat korporat ketika mereka rebrand ataupun mau mengenalkan dengan brand-brand baru, dan juga merepresentasikan identitas visual yang lumayan fresh gitu ketika si brand punya satu font tersendiri. Hal yang pertama dari identitas, sebenarnya nggak semua wajib punya font gitu, karena kan ini opsional gitu. Nggak semua juga punya budget, nggak semua punya waktu yang harus dikorbankan ketika ngedevelop brand tersebut gitu. Tapi ini dari segi identitas visual yang lebih matang juga gitu. Terus kedua, dari si font tersebut itu kayak kita punya something yang haveable gitu. Kita punya sesuatu yang dimiliki dan kita punya aset untuk itu. Balik lagi ketika kita bicara tentang mungkin warna hijau mungkin dengan brand A, warna biru dengan brand B, dan lain-lain gitu. Tapi ketika dengan si font yang disajikan di aplikasi ataupun di media-media cetak sebuah brand tersebut, itu menjadi satu identitas yang lumayan menarik gitu. Jadi yang ketiga mungkin dari segi si cost efektif, dari segi legalnya mungkin lebih lebih scalable juga gitu, dan juga bisa digunain oleh banyak orang dibanding kita harus beli font gitu yang lumayan cukup mahal untuk 20-50 orang, terus juga belum penggunaannya, kan tiap lisensi juga berbeda-beda gitu kan ya. Ya ini lumayan menarik juga ketika kita bicara klien gitu. Jadi awalnya kita agak skeptis juga gitu ngejalanin bisnis ini, karena dulu dari yang emang nggak kenal sama sekali dengan industrinya kayak gimana, termasuk dengan industri graphic design-nya itu sendiri, ini kayak gimana di Bandung, kayak gimana di Jakarta, kayak gimana gitu. Itu masih blank banget gitu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk kenal dengan 1-2 orang, dan dari situ kan mungkin mereka tahu apa yang saya kerjain, mereka tahu di mana kapabilitas saya sebagai type designer dan juga membawa nama si Tokotype ini. Awal mulanya mungkin waktu itu dengan Vicious juga di Jakarta untuk ngerjain project Genius dari Bank BTPN. Nah, seiring berjalannya waktu itu jadi orang-orang jadi tahu juga, orang-orang jadi aware juga, karena kita juga nggak cuman berhenti sampai di situ, tapi kita juga kita benerin dari kualitas website kita, terus sosial media, and then mungkin dari yang lebih penting dari networking juga. Kita jadi harus kenal banyak orang gitu untuk orang tuh biar tahu kita gitu. Ya agak tricky juga sih ketika kita bilang ini promising atau enggak gitu, karena semua bisnis juga pasti ada resiko yang harus kita ambil juga gitu. Terus ada challenge yang harus kita lalui juga gitu dari segi bisnis. Cuman kalau untuk lihat possibility-nya kenapa industri typography ini semakin bagus gitu, karena pelakunya tuh ada gitu, pelakunya tuh bertambah gitu. Either itu mereka basicnya graphic designer juga, atau mungkin basicnya dari ilmu disiplin lain gitu kan. I think banyak banget gitu pelakunya sekarang gitu. Karena industri itu maju mungkin karena pelakunya itu ada dan banyak gitu, dan mereka juga saling bersaing juga. Dan kedepannya saya rasa untuk ilmu disiplin typography ataupun juga dengan bisnis type foundry itu bakal semakin banyak juga gitu, dan kita di sini udah buat legacy yang cukup banyak juga untuk dikenang sama orang-orang dengan karya yang udah kita buat.